ini per Juli ada 414 orang terpapar TB tuberkulosis. Tahun ini harus menemukan positif TB itu 956. DBD untuk capaiannya sampai saat ini bagaimana? Halo masyarakat, kembali lagi di podcast kesayangan kita. Di mana Ji? Sada Lasindrang. Nah, masyarakat, sebelum kita berbincang, langkah baiknya terlebih dahulu ya kita mengajak masyarakat untuk subscribe dan like dan komen untuk membantu memotivasi kami agar menciptakan karya-karya yang lebih bagus lagi ya. Betul, seperti itu. Nah Ji, di tengah-tengah sekarang kita hadirkan salah satu ya, putri Kabupaten Pindrang terbaik ya. Betul. Yang menjadi ini sangat personalnya sangat dekat sama teman-teman jurnalis, kemudian bermasyarakat juga ya. Ini kita hadirkan Ibu Dokter Dia Puspita Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Ini Haji, jadi Ibu Dokter ini sudah sekitar sudah lama ya, sudah lama menjadi menjabat 6 sampai 7 tahun ya Bu. Menjabat sebagai dinas kesehatan. Kepala dinas. Kalau tahun depan 10 tahun. Wih, 10 tahun. Jadi emang paling adalah salah satu kepala dinas yang paling lama. Betul. Pada hari ini kita akan membahas nanti bagaimana capaian selama ini. Termasuk itu. Kemudian ada juga ini yang menjadi perbincangan hangat ini. Kemudian kemarin Provinsi Sulawesi Selatan merilis bahwa penyakit tuberkulosis ini masih paling tinggi, salah satu prioritas ya, harus kita turunkan, termasuk Kabupaten Pindrang. Nah sebelum itu Ibu baik-baik sehat? Hari ini agak sedikit kurang sehat, tapi alhamdulillah demi podcast tetap sehat ya Bu. Nah kemarin ini ada, sebelum itu kita ke segmen intinya Bu. Kemarin ada viral. Ini kenapa Bu di salah satu puskesmas Salo, mungkin sedikit untuk berikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi, ini masyarakat bertanya. Ya siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh masyarakat pencinta podcast Sada Pindrang. Hari ini saya diberi kesempatan untuk hadir di tengah-tengah yang ganteng-ganteng. Amin. Di sini ya saya senang ada kesempatan seperti ini. Paling tidak kita bisa ngobrol-ngobrol santai untuk kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Kalau yang kemarin viral yang di Puskesmas Salo, salah satu puskesmas, kami punya 18 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan, dan untuk kota sebenarnya salah satu adalah Puskesmas Salo. Puskesmas Salo ini adalah satu-satunya puskesmas non rawat inap. Ya, jadi memang tidak menyiapkan rawat inap. Jadi untuk pasien-pasien ya mungkin ada masyarakat yang tidak tahu bedanya dan sebagainya, rawat inap dan tidak. Kalau rawat inap pastilah UGD dan sebagainya lebih siap 24 jam itu all out ya. Kalau Puskesmas Salo adalah salah satu puskesmas non rawat inap yang ada di Kabupaten Pindrang. Ada satu lagi yang baru itu di Sali-Sali, di atas pegunungan itu juga non rawat inap, tapi persiapan ke arah rawat inap. Untuk Puskesmas Salo sendiri sebenarnya apapun rawat inap atau tidak, UGD wajib 24 jam. Itu harus siap pelayanan kepada masyarakat, karena itu pelayanan maksimal. Biasanya untuk misalnya ada kecelakaan, ada istilahnya kewadaratan dekat dengan Puskesmas Salo, itu bisa dilayani sebelum ke tempat rujukan lain. Jenjang berikutnya. Ya, ke tahap lain, itu FKTP. Kalau kasus yang kemarin terjadi, ini memang satu kesalahan dan bukan dianggap kelalaian dan sebagainya. Meskipun aslinya kalau yang di ini kan sepertinya tidak ada orang di dalam. Padahal sudah ditelusuri, ada yang piket, dan yang piket itu ternyata ada terjauh dari depan dan dari
pintu depan, dan ternyata dengan kondisi itu digebrak, di ini ternyata tidak bangun karena saya sudah ke lokasi. Nah ternyata, dan ada tadi saya sudah melakukan pertemuan Ya. untuk seluruh staf, terutama yang berkaitan dengan pelayanan. Jadi itu mau tidak mau ada viral seperti ini menjadi catatan tersendiri bagi saya. Dari 10 tahun, hampir 10 tahun saya jadi kepala dinas kesehatan, kasus untuk UGD ini baru kali ini. Kalau untuk UGD ya, kalau kasus lain mungkin ada yang pernah viral juga tentang yang diusung gitu ya, itu beberapa hal sudah pernah terjadi, tapi khusus kasus yang tidak terbukanya puskesmas ya, kelalaian seperti itu kami mohon maaf, itu satu kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Jadi ini menjadi peringatan kami, kalau misalnya harus lebih waspada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena kadang-kadang nilai titik rusak. Kita yang sudah baik misalnya menjaga pelayanan ada satu hal yang kecil, tapi yang saya syukuri pasien tetap tertangani dengan baik, dan hari ini pasien itu bisa pulang ke rumahnya dan ditangani di rumah sakit. Kita tentunya berharap Aji dan Ibu Kadis ini adalah tidak lagi terjadi ya di Kabupaten Pindrang khususnya, dan tetap semangat nakes-nakesku ya, karena mereka memang bagian terdepan mungkin pada saat itu positive thinkingnya ya, mungkin lagi capek karena memang kadang-kadang tanpa disadari yang baiknya pun menjadi lupa karena ada kesalahan seperti ini. Tetap semangat lah. Nah, Ji, kita beranjak ke inti penyakit tuberkulosis atau TB. Dari data kami Bu, kemarin sempat kami melakukan liputan di Bumi Sindrang sekarang per Juli ya, ini sekarang sudah Oktober, sekarang sudah Oktober ini, per Juli ada 414 orang terpapar TB tuberkulosis. Nah sebenarnya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi memang fokus untuk menangani kasus ini, salah satu yang paling di ini ya. Saya ingin menyampaikan kalau kita di Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ada 12 SPM, standar pelayanan minimal, yang harus kita utamakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan. 12 SPM itu pelayanan kesehatan mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, anak bayi baru lahir, anak remaja, anak usia produktif, usila, penyakit tidak menular itu ada diabetes mellitus, ada HIV, ada TBC, ada 4 hipertensi, kemudian ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu harus kita cover, dan itu menjadi prioritas untuk dinas kesehatan yang sekarang menjadi topik, dan ini TBC itu menjadi topik tersendiri dari Bapak Presiden. Karena apa? Tiba-tiba yang tadinya di urutan ketiga untuk dunia, dia menjadi urutan kedua. Kalau urutan kedua yang lain itu bagus, tepuk tangan orang kalau bisa naik di urutan yang baik. Tapi kalau penyakit ya, TBC bukan lagi sesuatu yang baik. Kalau naik rankingnya berarti jelek. Jadi itulah yang menjadi prioritas di 6 bulan terakhir ini, bukan dari awal sebenarnya, dari 6 bulan terakhir ini TBC menjadi perhatian khusus Bapak Presiden kita. Jadi pada setiap hari Selasa itu ada Zoom meeting khusus untuk TB. Setiap hari Selasa tuh? Setiap hari Selasa. Jadi itu yang diundang Pak Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Bapeda, dengan rumah sakit. Atau kadang-kadang ada inspektorat atau apa, supaya segala sesuatunya berjalan dengan ini kan menjadi prioritas khusus. Karena 8 provinsi, hanya 8 provinsi yang capaiannya masih rendah. 8 provinsi. Kemarin Pak Bupati sempat juga turun untuk sosialisasi program TB. Karena dari 8 provinsi ini termasuk Sulsel, Pindrang sempat juga kita di paling jelek. Paling tinggi kasusnya? Bukan paling tinggi deh. Paling, kita kan ada target ya, TB. Misal tadi 414 sudah bilang 414 di bulan Juli. Ini kita punya target tahun ini harus menemukan positif TB itu 956. Oh, ada target temuan begitu. Ada temuan kasus TB. Ini kan kalau TB itu seperti fenomena gunung es. Kalau di atas kelihatan sedikit, di bawahnya itu sebenarnya
Banyak. Kalau kita tidak mencari, Iya. penularannya akan semakin melebar. Melebar ya. Satu orang saja kita saya juduin berlima misalnya. Kalau kita TB, saya tidak pakai pengaman apa. Ya. Ini kita berempat langsung tertular. Dengan kita bicara, dengan penyebarannya Mudah sekali. Mudah sekali. Kalau kita batuk tidak menutup misalnya, tidak sesuai dengan gampang sekali penularannya. Jadi kalau satu rumah itu ada satu positif, harusnya seluruh orang di rumah itu diperiksa suspeknya. Untuk pemeriksaan suspek namanya diduga TB itu kita punya target juga, ditargetkan dari kementerian 9.000 per 1 tahun ini kita harus ngambil sampel orang yang batuk yang dicurigai TB untuk diambil dahaknya. Kemudian kalau sudah dahaknya itu diperiksa akan ada positif atau tidak. Nah itu sekarang per September ini kita sudah punya kasus 644. Ya, itu berarti masih baru 53%. Dari capaian tinggal 3 bulan. Jadi targetnya adalah menemukan kasus positif, mengambil banyak sampel dahak untuk diperiksa dan penyembuhan. Jadi 3 yang utama itu toh. Dalam menghadapi itu tantangan itu Bu, untuk menanggulangi itu mencari yang suspek apa dan sebagainya. Apa langkah-langkah yang konkretnya kalau kita kolaborasi dengan dinas kesehatan misalnya. Terus terang kalau Pinrang ini sebenarnya ada forum Stop TB. Tidak ada kabupaten lain punya forum Stop TB. Forum Stop TB Pinrang itu dipimpin langsung oleh Pak Bupati ketuanya. Ini kan dibentuk sudah beberapa tahun lalu. Sebenarnya baru tahun ini kita agak drop. Sebenarnya yang lalu-lalu itu gencar karena forum ini punya kader. Kader itu bergerak untuk mencari kasus. Jadi kita kolaborasi dari dinas kesehatan dengan forum. Jadi kita bekali mereka dengan pot untuk ngambil dahak. Pot itu kayak ada yang dipakai. Mereka dibekali bagaimana cara mengambil dahak, siapa saja yang bisa diambil dahaknya, bagaimana cara mengeluarkan itu dahak dan dia ngambil. Itu sampel-sampel itu dikirim di puskesmas. Nanti di puskesmas baru diperiksa. Periksa zaman dulu pakai mikroskop. Nah, ada tenaga laboratoriumnya. Zaman dulu itu ada insentifnya orang untuk periksa. Semakin hari kita tahu efisiensi anggaran dan sebagainya untuk hal seperti itu ditiadakan. Kemudian ada alat lain untuk bisa lebih cepat. Namanya TCM. Tes cepat mandiri. Jadi kayak kalau dulu pakai mikroskop ini tinggal dites kayak tes pack misalnya kita mau gulanya tinggi karena kan sekarang gampang ditrack saja langsung dioles kalau di kimia kayak indikator PP warna kalau ini kan itu jadi sebetulnya tidak perlu lagi dibikin slide, tidak perlu lagi di mikroskop, lebih cepat sebenarnya bisa mengidentifikasi diri sendiri langsung harus petugas lah tapi yang ngambil lah kemudian oleskan ini diperiksa langsung ketahuan dia positif atau tidak tanpa perlu ini. Sekarang menjadi kendala kenapa kita agak lambat menemukan kasus itu karena ini yang barang TCM-nya itu terlambat datang. Tapi kita tidak bisa menjadi alasan kalau terlambat datang saja tidak bergerak. Kalau tidak terlambat datang TCM-nya harusnya mikroskopnya dipakai kan masih ada. Nah, ini yang kita dalam 3 bulan terakhir ini Bapak Bupati secara langsung memimpin. Karena kita kan dalam setiap minggu itu kalau dipaparkan, kan dipaparkan ditayangkan untuk kejadian ini. Yaitu kalau kita di posisi rendah, pasti terpacu orang. Malu kalau minggu depan dibaca lagi rendah lagi kan. Jadi kemarin habis pertemuan langsung, Pak Bupati juga pimpin sebagai Pak Bupati. Kalau kita forum saya sendiri sudah punya strategi di 3 bulan terakhir ini harus bagaimana. Jadi setiap minggu setiap puskesmas harus menemukan 5 kasus. Jadi harus bergeraknya lebih cepat, lebih banyak orang harus bergerak. Kalau tidak mau seperti itu yang harus kita lakukan. Dalam 600 kasus yang sudah ditemukan per Oktober Oktober ini sudah berapa yang sembuh? Dalam pendampingan dinas kesehatan. Kalau sembuh, hampir kesembuhan itu rata-rata 90% ya. Tapi ini kesembuhan itu kan harus kan memang kalau obat kan dari dulu gratis. Obat itu sebenarnya obat ini sangat mahal. Saya agak heran kalau masyarakat sudah ditemukan positif dan tidak mau berobat. Obat jangka panjang 6 bulan berikan dan itu kita masih berobat ada bantuan dari harus istirahat kalau tidak juga yang penting dia minum obatnya rutin pada jamnya
kadang-kadang dulu sampai ada, dulu mungkin karena anggaran masih longgar, ada namanya istilahnya pendamping minum obat PMO. Iya. Itu kan mendampingi kita misalnya positif, jadi saya mendampingi PMO, saya dapat insentif untuk melihat kita menelan itu obat sampai sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Sampai segitunya supaya apa, sembuh. Iya. Kadang-kadang ada orang kan banyak itu macam obatnya, ada 8 biji satu kali minum. Kadang-kadang orang nggak kuat. Iya. Orang nggak, kalau minum gitu nggak nyaman. Nah, seperti itu bisa enggak. Kalau kesembuhannya, kalau dia rutin dan sesuai, itu pasti sembuh. Oke. Nah ini Ji, mungkin saya penjelasan Ibu Kadis tadi sangat detail ya. Itu sampai harus ada yang saksikan, yang lihat obat ya, PMO itu. Ya, nah, kader-kader yang bergerak betul di bawah. Artinya seberapa berbahaya itukah penyakit ini ketika menular? Seperti yang saya ilustrasi tadi, kita berlima ini kalau ada salah satu dari kita pengidap TB dan kita tidak pakai, saya yang harusnya kan misalnya saya yang TB positif, harusnya saya pakai masker. Bicara ini harus kita punya jadi tetap pola hidup bersih sehat tetap harus diterapkan bagi penderita seperti itu. Dia harus tahu diri, harusnya dia pakai masker. Kemudian kalau batuk dia harus menutup. Itu yang harus selalu disosialisasikan. Kemudian dari satu rumah itu harus mau diambil sampel. Iya, ada haknya. Biasa orang saya nggak pernah batuk, kenapa saya harus diambil? Itu kan kadang-kadang membuat orang mau percaya dan sebagainya. Itu kan butuh orang-orang tertentu yang bisa mengajak. Selain batuk, apa tanda-tandanya kasih kalau TB? Biasanya dia keringan gigil. Ya kadang-kadang gitu. Kalau TB kan kurus agak suara-suara. Iya benar ya. Ini menyerang paru-paru ya Bu? Ini virus yang berkoordinasi itu dilihatnya di situ. Ini saya sempat berkunjung ke rumah sakit. Memang untuk pasien TB itu punya ruangan tersendiri. Itu seperti saya ingat waktu COVID dulu ya. Saya ingat perlu pakai masker, pakai APD dan yang menangani pun kita harus pakai safety lengkap karena memang ini sangat berbahaya. Itulah yang tidak terjadi di masyarakat kita yang tidak merasa kurang kesadaran seperti itu. Kalau kita tapi misalnya saya mau meriksa terus kita pakai lengkap, itu kan orang tersinggung juga. Iya betul. Kenapa saja? Hal seperti itu kadang-kadang yang tidak tanpa disadari justru kita menjadi bahan penularan yang berbahaya. Merinding kayaknya aja. Saya baru dengan dalamnya saya mengerti soal penyakit kan kita pasti nih. Sebenarnya makanya dibilang fenomena gunung es, karena yang muncul itu baru permukaannya mesti banyak itu yang di bawah itu yang positif. Tapi obatnya ada ya Bu? Maksudnya tidak seperti HIV. Kalau TB ini sampai hari ini masih ada negara lain yang mau mensuplai obatnya. Sampai makanya kalau ada orang tidak mau minum obat, saya tuh gemesnya. Nah ini Bu, selain TB kita beralih sedikit ke DBD. Boleh. Ya, DBD untuk capaiannya sampai saat ini bagaimana angka? Kalau kita DBD di Pinrang itu sebenarnya menjadi, kalau ukur dari kabupaten lain kita lumayan ya. Itu angka-angka DBD tidak dalam rangka seorang melonjak, kita aman-aman saja. Pertama, langkah-langkah yang kita lakukan kan sudah menjadi contoh dari beberapa kabupaten. Kan kalau kita ingat, Pinrang ini pernah menjadi tuan rumah Hari Penanggulangan Nyamuk Nasional HPN 2000 berapa? Nasional itu saya sebelum COVID ya. Sebelum COVID ya. 2019 mungkin. Saya kalau itu bayangkan kalau ditunjuk nasional berarti kita punya gerakan gerakan yang luar biasa. Satu ada namanya Kampung Bebas Jentik. Itu kan salah satu hal bahwa kita memang DBD-nya terpantau. Dari mana? Di mana itu, daerah mana itu? Dari Kecamatan Patampanua. Kelurahan Tonyamang ya. Tonyamang. Kampung Nyamang. Punya teman. Kelurahan Tonyamang. Kelurahan di itu satu. Dan ini kemarin minggu lalu saya jadi narasumber. Narasumber kementerian. Enggak ditunjuk gara-gara kampung itu, kampung Bebas Jentik itu. Karena di Indonesia hanya beberapa yang punya kampung itu. Tidak salah 3 kemarin. Pinrang, Tangerang, sama Jakarta Selatan. Jadi
tadi panggil untuk seperti ini, bincang-bincang tapi melalui Zoom. Keren. Zoom, dan itu menjadikan malah kementerian itu membuat modul semacam apa namanya nanti untuk menilai kampung ini bebas jenti atau tidak, kita pindah dilibatkan. Dilibatkan untuk membuat ini format penilaian. Menjadi percontohan. Ya. Ya. Kalau Pindrang sendiri waktu setelah dari kelurahan itu bebas jenti, kemudian saya kembangkan itu 12 kecamatan, harus ada satu kecamatan satu bebas jenti. Tapi yang ada siap itu nanti mungkin di HKN ini saya mau tanamkan Tan Ratu Cempa. Kalau yang lain masih ada. Kita yang bagus karena gerakan ini kalau penanggulangannya tetap gitu bersinergi dengan TNI, dengan Babinsa, dengan Babin Kamtipmas. Fogging. Ya, sebelum walking itu kan kita harus mengadakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Kadang-kadang kalau kita walking saja tanpa PSN, itu kan nyamuknya mati, oke lah. Tapi itu yang di got-got, yang di tempat-tempat, itu kan dia tidak mati. Hari ini kita walking, hidup lagi besok. Pernah kami bilang, dinas kesehatan itu walking solar saja. Karena apa? Karena hari ini ada kasus toh, itu sudah di walking, tapi tanpa pemberantasan sarang nyamuk. Itu yang jentik-jentiknya 3 hari berikutnya dia jadi nyamuk. Ini emang aja jelas. Apalagi cuaca. Ya. Tapi konsisten dilaksanakan itu Bu, PSN-nya. Ya, kita untuk 12 kecamatan ini yang mungkin tidak seluruh desa, kelurahan, tergantung juga partisipasi kembali ke kesadaran. Tidak bisa dinas kesehatan bekerja sendiri. Betul, semua harus ada masyarakat, pemerintah juga mendukung. Lalu paras dengan TNI kan. TNI sekarang kan juga mereka apapun kalau itu prioritas nasional seperti stunting, MBG ini pun mereka juga DBD juga satu contoh. Jadi Haji, ini alasan wajar memang 10 tahun dipercaya dinas kesehatan Pak. Memang Pak menguasai semua, ya apalagi ya itu DBD sampai untuk kesehatan masyarakat ya, ini yang paling penting ya, DBD, TB, apalagi HIV. Nah, ada saya dengar kemarin ini Bu, untuk gerakan aksi bergizi bagaimana itu kan? Gerakan aksi bergizi sebenarnya kan awalnya itu stunting di komandannya di Dinkes. Tapi bagaimana orang pusat BKKBN ambil alih Pak Kepala BKKBN itu kan dokter. Waktu di pusat. Jadi dia tidak dapat diskusinya, mungkin kalau tingkat menteri dia lebih meyakinkan untuk Pak Presiden pindah ke sana dengan cara keluarga berisiko yang sekarang keluarga berisiko stunting yang ditangani, bukan lagi yang stunting langsung. Jadi beralih ke P2K P3. Jadi itu dinas BKKBN yang sekarang ditangani. Tapi mau tidak mau kalau ada stunting yang disalahkan tetap dinas kesehatan ya. Iya, kenapa sih ya? Karena kan mau tidak mau dari A sampai Z, orang dari ibu hamil, bersalin anak itu kan yang tangani orang kesehatan. Kalau kita lepas tangan, pasti nih itu stunting harus ditangani sejak ibu dalam kandungan. 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK itu adalah kunci untuk tidak stunting. Dari 1000 hari pertama dulu kan semua ke kita, jadi mau tidak mau kita puasa ya dari awal. Tapi tidak masalah siapapun yang akan jadi leading sektor, kita tetap pekerjaan kita itu ya tetap ke situ. Nah Ibu ini kan Ibu sudah 10 tahun. Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Oh tahun depan sudah 10 tahun ya. Kalau tahun depan, tapi kan tahun depan saya pensiun. Tahun depan itu kan saya dilantik 16 Agustus 2016. Kalau tahun depan 2026 kan berarti 10 tahun. Ini sudah hampir 10 tahun saya. Ini soal kesehatan ini kan menjadi wajah dari daerah. Kesehatan, pendidikan. Nah, liku-liku apa saya sudah dialami apalagi di pindah ya luas, apalagi di pelosok. Tadi saya lihat ada programnya puskesmas berjalan pelayanan kesehatan bergerak ya. Nah itu seperti apa liku-likunya sudah hampir 10 tahun mengabdi kalau saya sendiri, saya kan dari awal mengabdi di sini 93 saya di puskesmasnya pun puskesmas Bumi. Bukan yang enak, maksudnya Bumi itu kan dekat Upu, dekat Lampak. Waktu saya datang belum ada dokter gigi, jadi saya mah
3 tempat, Iya. Lampak, Tumpu, Bumi. Dokter gigi semua tuh. Enggak, saya 2 hari di Lampak, 2 hari di Bumi, 2 hari di Tumpu. Tumpu itu kan wilayahnya daerah yang gunungan. Iya. Di Tumpu juga ada puskesmas kan? Ada. Iya, ada. Jadi saya waktu di Tumpu saya suka ikut wilayah Tumpu kan gunung-gunung gitu. Iya. Jadi saya 109 desa. Tidak ada yang tidak saya injak. Di Kecamatan Lembang itu kan. Semua desa ya? saya pernah Injak. datang. Wih. Pertama karena selain saya bertugas di kesehatan, saya juga aktif di PKK. Rajang sudah injak juga. Ya iyalah, Wih. Rajang kan masuk wilayahnya. Basiang. Sali-sali supir sampai saya ada. Saya sampai sekarang. Saya 109 desa sudah. Semua. Luar biasa. Jadi kalau ada orang biasa kan yang menjadi tantangan kalau ada orang misalnya viral. Iya. Saya tahu tempat. Tahu lokasi Jadi kita. kalau kita bicara lain saya akan jawab karena saya bisa menunjukkan bagaimana beratnya medan di situ. Bagaimana kondisi di situ, misalnya ada orang tua bidan saya tunjukkan siapa bidan siapa, di mana tempatnya, saya bisa lawan, maksudnya harus dihargai orang yang tugas di tempat-tempat seperti itu, betapa susahnya orang di tempat terpencil. Kenapa saya kalau pelayanan kesehatan bergerak, itu PKB ya, jangan dialihkan bukan politik, bukan politik. Pelayanan kesehatan bergerak itu menjadi inisiatif dari provinsi juga sebenarnya untuk mendekatkan akses pelayanan ke daerah-daerah yang tidak pernah terjangkau oleh daerah-daerah terpencil. Ya, yang aksesnya sulit, jalanan sulit. Jadi, meskipun ada pustu di sana mereka. Ya, kalau pustu kan ini ya, mendekatkan pelayanan dalam tanda kutip penanganan yang berkelanjutan seperti ada dokter umum, dokter gigi, dokter ahli, semua didatangkan ke sana dengan kita membawa seberangkat ke sana, bermalam di sana. Jadi ada beberapa, dan saya beberapa tahun di sini sudah beberapa puluh desa yang terpencil yang kita datangi. Jadi begitu ikut. Jadi satu malam bermalam di sana, seluruh masyarakat sudah diumumkan. Siapapun yang mau kita membawa dokter sekian banyak. Rata-rata dokter juga mau diajak seperti itu. Ya enggak tahu lah kalau orang lain yang mau ngajak gimana, kalau selama saya memimpin mereka mau diajak. Karena dianggap juga kita refreshing. Iya, betul. Kan kalau sampai di sana malamnya misalnya kita kumpul dengan masyarakat sambil kita sosialisasi, ngumpul, nyanyi. Ya, saya bikin pendekatan seperti itu ya. Kita bikin nyanyi, joget-joget. Partisipatif ini, Pak. Nyanyi, joget. Nanti kadang-kadang ya kalau masalah sahuran ya ikhlas-ikhlasan. Kalau ada masyarakat yang tampil sambil kita menyampaikan pesan-pesan kesehatan di malamnya. Nah, paginya kita sudah mulai umumkan, mulai jam 8 kita melaksanakan pelayanan. Misalnya saya bawa hari ini dokter Opjin, dokter THT, dokter internal penyakit dalam, dokter apa yang bisa saya bawa hari itu. Dengan dokter umum ada sunatan massal, ada kalau daerah terpencil kan orang, jadi mereka berbondong-bondong lah kadang-kadang untuk Jadi sedikit ini Bu, terkait saya geser sedikit mungkin ke soal anggaran. Ini kan Dinkes salah satu yang mendapat APBD dan DAK. Nah, kira-kira inovasi apa yang bisa dibuat di tahun ini tanpa bergantung tahun depan tanpa bergantung pada anggaran pusat. Kan kita pakai APBD dan DAK seperti itu. Sebenarnya saya ingin luruskan dulu, DAK itu dari pusat. DAK itu dana anggaran khusus untuk kesehatan. Yang ada DAK-nya kan dinas kesehatan, pendidikan, pertanian, bisa ada DAK. Kalau kami setiap tahun ada DAK, itu memang dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan yang digabung. Dari situ sebenarnya tiap tahun kita bisa memperbaiki puskesmas, tapi tergantung lokusnya sih. Dan sebenarnya juga ada andil-andilnya supaya siapa yang bisa meropos. Itu harus punya. Saya ingin menyampaikan ini, pesan ini kan mau tidak mau saya harus berhenti. Pensiun itu adalah sesuatu yang wajib. Maksudnya secara alami kita harus berhenti di sini. Ini satu pesan khusus kalau misalnya di DAK ini, kadang-kadang kita harus pintar mencari celah ke pusat. Bikin proposal lah, pendekatan sama orang kementerian. Kasarnya kita pintar-pintar cari uang dari pusat ya. Kita cari kegiatan yang bisa masuk ke daerah. Ya, seperti tahun depan ini dengan efisiensi yang ada, DAK di pusat juga terkurangi. DAK terpusat biasanya kami dapat DAK fisik setiap tahun, tapi minta maaf tahun depan ini
DAK fisiknya Tidak. Pinrang no. Ya. Untuk fisik. Untuk Kalau fisik. DAK yang lain masih ada itu untuk bantuan obat, biaya ikan habis pakai yang dipakai itu masih kita dapat, untuk berapa kegiatan masih ada. Kalau POK lain lagi, itu DAK non fisik namanya. DAK non fisik itu kegiatan-kegiatan yang kecil untuk puskesmas. Dia langsung ke puskesmas. DAK non fisik itu kegiatan, seluruh kegiatan yang ada di puskesmas. Itu yang kadang-kadang salah persepsinya, dikiranya itu perjalanan. Memang juknisnya adalah pemberian transport. Ya. Enggak ada kegiatan lain, memang transport untuk petugas ke pelosok. lapangan. Iya, ke desa A, ke desa B, semua program. Jadi kan kalau dikali-kali saya pernah mendapatkan ini dari teman-teman media, Teman-teman jurnalis. itu di kesehatan perjalanannya luar biasa, miliaran. Ya, kalau dihitung angka miliaran deh. Karena semua dana alokasi khusus non fisik bentuknya transport. Orang pikirnya transport itu sama dengan beda. Padahal tidak begitu. Jadi kadang-kadang saya menjelaskannya seperti ya, kalau salah saya terserah. Tapi itu kita sudah sesuai penggunaannya ya. Kalau kita tidak menggunakan itu sama juga bodoh, dikasih uang kalau tidak pakai. Ya. Nah, jadi ini juga jadi sisanya kalau kita dikasih dana terus kita tidak bisa menyelesaikan ini persoalan, tahun depan dikurangi lah. Kalau dikasih begitu tidak bisa selesaikan, kurangi. Begitulah. Mungkin orang-orang bisa ngambil dari, kalau kayak saya misalnya dari kabupaten lain yang tidak terpakai, kita bisa berusaha untuk itu betul-betul. Tapi untuk PR kepalanya selanjutnya ya sudah berapa pencapaian Ibu menjelang purna bukti masa pensiun ini? Sudah berapa persen infrastruktur kesehatan sudah kalau infrastruktur sebenarnya dari seluruh puskesmas kita sudah baik, sudah hampir seluruhnya sudah bagus semua ya. Baik. Tapi kan namanya orang idealis mau yang prototipenya kan setiap tahun ada prototipe yang ganti misalnya. Ya itu berharap masih ada terus. Tapi ternyata tahun depan kita tidak mendapatkannya, ya kita mungkin harus tekun dulu untuk mengejar tahun berikutnya. Kadang-kadang kita bisa semua. Pernah beberapa tahun lalu itu hampir seluruh puskesmas saya dapat DAK. Ya. Dari 17 puskesmas 13 saya dapat semua. Dan satu puskesmas itu di atas 1 miliar semua untuk renovasinya. Seperti itulah gambaran-gambaran yang bisa ditembus untuk ke pusat. Ini bisa. Oke, kita sudah di akhir. Ya. Mungkin lagi terakhir Bu, untuk pesan kepada masyarakat ini, khususnya penonton kita, agar bagaimana dan termasuk menjelang Ibu pensiun ya, maksudnya pesan-pesannya bagaimana menjaga semangat nakes, termasuk nakes ini. Kalau saya selalu berharap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik, pertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Apa yang menurut masyarakat belum baik menurut masyarakat, itu yang harus diperbaiki. Untuk teman-teman ya, kadang-kadang kita merasa kita sudah capek ya, tapi kok kadang-kadang orang tidak menghargai. Misalnya izin sedikit curhat, kalau di guru kan ada sertifikasi, di kesehatan itu kita 24 jam standby. Tapi lah diperbandingkan yang seperti itunya saja kita kadang-kadang menangis saya. Boleh tanya kerjasama medis orang ada yang 300.000. Belum lagi kayak kemarin 20 kali kita tidur sejenak. Rujukan kasus seperti ini salahnya seperti apa? Ya, betul. Orang menyelotinya seperti apa? Yang dibalik itu kesedihan-kesedihannya yang luar biasa, orang kadang tidak menyorotnya. Ya jangan bandingkan orang yang di kota, dokter ahli ya pendapatannya pasti. Cobalah lihat orang di pelosok itu biasanya. Mulai kalau ada kasus di viral kali beban mentalnya. Ya bukan ASN apa. Tapi saya selalu bilang semangatlah, kita kan berbuat untuk kebaikan, amalnya lain. Tidak amal di dunia, ada amal di atas yang kita dapatkan. Sedih itu luar biasa. Kalau untuk yang saya rasa siapapun itu pasti ada yang terbaik menurut pimpinan. Saya rasa saya tidak berkompeten untuk siapa yang benar-benar dan tidak, itu kan urusan pimpinan dan saya rasa semua bisa dan akan lebih baik daripada saya. Oke Haji, waduh Haji. Tadi closing statement ini dari Bunda.
sedih sekali. Betul. Kita apa ya, Ibu dokter sudah memasuki masa pensiun selama hampir 10 tahun meninggalkan banyak prestasi, kesan, bahkan tadi diceritakan banyak lika-liku pernah dianggap persepsi seperti ini, tapi namanya tugas ya, sebagai ibu dokter juga. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman Sada-Sada Lasindang sudah menantikan atau menyaksikan video ini, Sada-Sada Lasindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.